Ketakutan untuk mengendalikan dan ngontrol orang lain melalui sistem dogma dan sistem indoktrinasi. Apa itu sistem dogma? Apa sistem indoktrinasi? Apa itu sistem khayal? Itu adalah delusif dan halusinasif. Delusif, dan saya gabung saja, delusi dan halusinasi. Halusinasi, delusi itu sesuatu yang kita yakini akan adanya sesuatu yang kita yakini adanya, akan tetapi tidak ada satu bukti pun, tidak ada yang diikuti itu, tidak ada satu bukti yang bersentuhan dengan apa yang disebut dengan organ, yang disebut dengan indera, penglihatan, pikiran, rasa, pendengaran. Itu tidak ada keterlibatan tentang sentuhan dengan organ, sentuhan dengan panca indera. Pijakannya hanya yakin, semata-mata hanya yakin. Anda yakin tentang adanya Tuhan, Anda percaya kepada, yakin adanya surga, gitu. Pijakan Anda ada orang yang dapat dipercaya, yang dia memiliki validasi, dia memiliki hak menjelaskan, yang Quran menyebut sebagai malaikat Jibril atau sebagai nabi atau rasul, pamannya begitu. Anda percaya kepada nabi rasul itu karena adanya bukti-bukti bahwa seorang rasul itu sebagai wakil resmi Tuhan, sinyalnya atau tandanya itu ada. Tanda dia sebagai khalifatullah, tanda dia sebagai wakil resmi itu ada. Tandanya apa? Itu ada. Jadi dia dikatakan bil hak, sah dan wenang. Katakanlah kalau presiden menang pilihan, yang jelas menang di pemilihan wae. Presiden Indonesia itu kan selalu dihujat oleh rakyatnya sendiri terus menerus, nggak ada habis-habisnya begitu ya. Saya terlepas dari apa yang dilakukan, akan tetapi penghujatan itu yang jelas-jelas kemudian dia punya SK sah sebagai presiden. Ada satu kejadian peristiwa, kalau namanya konspirasi itu apa? Balik delusi ya, delusi itu mimpi, sesuatu yang tidak bersentuhan dengan panca indera sama sekali, murni hanya yakin, tidak ada pijakannya. Hasil kalau dia membaca pun hasil dari opini, itu delusi. Kita lihat di tengah padang pasir ada air kolam, setelah didekati tidak ada, itu namanya halusinasi. Kemudian halusinasi ini tadi kita, ilusi ini itu sering dibangun di atas sebuah, salah satunya konspirasi. Konspirasi ini membangun halu, konspirasi ini membangun delu, sehingga orang itu takut. Umpamanya kamu bisa membuat isu, jangan masuk daerah ini, itu daerah terlarang. Gua itu gawat, lewat gua itu telah banyak memakan korban. Jalmo moro jalmo mati, wong moro akeh sing mati. Akhirnya menimbulkan ketakutan. Walaupun secara data ilmiah, secara data statistik belum ada kejadian orang masuk ke situ mati. Bahkan mungkin ada yang masuk keluar saja begitu. Tapi konspirasi ini dibangun atau ini dibentuk, itu namanya konspirasi. Seperti pada saat, entah benar tidaknya saya juga asumsi saja nggak tahu, walaupun beritanya itu juga ramai, ada sebuah disetting kuburan. Konspirasi itu adalah kuburan, kemudian dianggap sebagai kuburannya para aulia, kuburannya orang hebat. Kemudian dibuat satu isu konspirasi yang dibangun dengan sistem buzzer. Ada yang memberitakan ini kuburannya siapa, kemudian kalau datang akan mendapatkan apa. Kemudian ternyata kuburan itu di bawahnya adalah kotak amal, sehingga orang datang itu dia akan meletakkan uang, beramal,
ternyata secara rutin kuburan itu dibuka, ternyata isinya adalah kotak, umpamanya kan begitu. Tapi konspirasinya ini kuburan sangat sakral, kan itu kan juga rame kan ya. Itu namanya konspirasi. Itu namanya konspirasi. Konspirasi itu pijakannya adalah kebohongan. Konspirasi itu pijakannya adalah ketidakbenaran. Konspirasi itu kecenderungannya menutup kebenaran. Ada kebenaran yang ditutupi karena ketakutan. Satu bisa jadi ketakutan karena dia tidak memperoleh kekuasaan, takut dia tidak memiliki kekuatan, tidak dianggap, takut tidak diakui, takut tidak divalidasi, maka dia menutupi kebenaran. Hampir semua cerita setelah keberadaannya para rasul, hampir semuanya di penghujungnya setelah rasulnya itu sedo, itu terjadi konspirasi. Baik Nabi Soleh, Nabi Zulkifli, Nabi Ibrahim, konkretnya kan Nabi Ibrahim juga terjadi tapi nggak begitu besar. Tapi kemudian setelah Nabi Ismail, Nabi Ishak, itu terjadi konspirasi. Setelah Nabi Isa itu konspirasi besar. Kemudian setelah Nabi Sulaiman konspirasi besar. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman memiliki warisan kekayaan yang luar biasa, sehingga muncul sebuah konspirasi. Kemudian setelah Nabi Muhammad terjadi konspirasi atau tidak, saya nggak akan menyimpulkan konspirasi atau tidak, tapi dari sinilah saya akan cerita.